Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di tanggal 15 Februari di hari Kamis ini. Senang sekali kita dapat membaca Alkitab setiap hari, dan pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-33 sampai dengan pasal yang ke-34, juga 2 Korintus pasal yang ketiga. Nah, kalau kita membaca beberapa hari ini dalam kitab Keluaran, ada satu kisah yang sangat menarik. Bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka membangun patung anak lembu emas, saudara, ya. Dan dari cerita ini kita mengetahui ada lagu yang cukup terkenal yang berkata, "Jika engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan." Dan luar biasa, saudara, bagaimana Tuhan itu menyatakan kasih-Nya yang besar bagi umatnya, umat pilihannya. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan membahas buat setiap kita dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan melihat ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. "Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." Saudara, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka melakukan segala sesuatu, dan memang mereka banyak melakukan pengorbanan. Rasul Paulus bersama dengan orang-orang yang menopang dia, yang support pelayanannya, mereka melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, secara khusus untuk orang-orang yang ada di Korintus. Bagaimana mereka berjuang, Rasul Paulus dari penjara menulis surat, dan kemudian ada orang-orang yang diperintahkan untuk membawa surat itu kepada setiap jemaat. Bagaimana Rasul Paulus begitu mengkhawatirkan keadaan mereka. Rasul Paulus berusaha untuk menasihati mereka. Dan kita dapat membaca dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana perjalanan Rasul Paulus ketika dia hendak pergi ke beberapa tempat, termasuk ke Korintus. Bagaimana dia harus berhadapan dengan maut beberapa kali. Dan ancaman-ancaman yang dihadapi bukanlah ancaman yang sederhana, saudara. Tapi mereka mampu melakukan semua itu. Dan Paulus mengakui bahwa dengan kemampuan mereka sendiri, mereka tidak mau mengatakan bahwa semua itu dapat terjadi karena kemampuan mereka, karena kehebatan mereka. Tidak. Tapi Paulus mau berkata begini, bahwa kesanggupan mereka melakukan semua itu adalah pekerjaan Allah. Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sebenarnya sama dengan apa yang Musa katakan kepada Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-33. Saudara, ketika Tuhan mengetahui bahwa bangsa Israel membangun patung anak lembu emas, itu merupakan satu kekejian yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menuntun mereka, Tuhan yang sudah memberkati mereka, Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatu dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka mengkhianati Tuhan hanya gara-gara mereka tidak sabar menunggu kedatangan Musa. Waktu Musa sedang berbicara dengan Tuhan, ketika Tuhan sedang memberikan perintah-perintahnya kepada Musa. Tapi ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Aku tidak akan berjalan lagi memimpin kalian. Aku akan mengutus malaikatku untuk memimpin kalian." Dan sangat-sangat luar biasa Musa memiliki satu kesadaran yang begitu dalam. Musa benar-benar sadar bahwa keberadaan mereka hari itu bukan karena kehebatan mereka, bahwa keberadaan mereka sampai di tempat di mana mereka ada saat itu. Ya, mereka boleh sampai di sana bukan karena kemampuan mereka. Mereka boleh sampai di sana karena ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan bagi mereka. Sehingga Musa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau tidak pimpin kami tidak akan beranjak dari tempat ini." Dan di ayat berikutnya Musa berkata, "Dari manakah akan orang mengetahui kalau kami ini adalah umat yang dipilih Allah, kami adalah umat yang dikasihi Allah, kalau bukan dari penyertaan Tuhan atas hidup kami?" Musa ingin bilang sama Tuhan, "Tuhan, kemampuan kami, keberadaan kami hari ini itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan. Kalau kami boleh berjalan dari hari ke hari, dari satu pergumulan pada pergumulan yang lain, kalau kami dapat menikmati semua ini dengan segala yang ada dalam hidup kami, semua karena Tuhan." Saudara, seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mungkin karena banyaknya berkat yang sudah kita terima, karena banyaknya promosi yang sudah kita terima, karena banyaknya hal yang indah yang sudah kita rasakan bersama dengan Tuhan, akhirnya kita melupakan bahwa kalau kita boleh menikmati semua itu,
Itu bukan karena kita, tapi karena Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk kita dapat menikmatinya. Ini adalah perenungan yang sangat baik buat setiap kita. Dan saya mendorong buat kita warga kerajaan, mari kita membangun kesadaran ini setiap hari bahwa Tuhan, kalau aku bisa ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena kehebatanku, kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu, memberikan aku kemampuan sehingga aku dapat melakukan apa yang dapat aku kerjakan sampai hari ini. Saudara, biarlah perenungan kita pagi hari ini menjadi berkat dan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat kami. Dan hamba berdoa pagi hari ini, Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan, yang kami baca, benar-benar menjadi berkat dan menguatkan setiap kami. Hamba berdoa sepanjang hari ini, Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi hati kami, menguasai hidup kami, sehingga kami tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi kami dikuasai oleh keberanian karena Kristus ada bagi kami. Dan kami percaya bahwa kehadiran-Mu memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berkati kami hari ini. Daripada mula datang berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.